Halo, gue Kristo Chandra, dan yang tadi kalian lihat itu adalah salah satu personal project gue yang it turns out sampai saat gue buat video ini, video iklan tadi itu menjadi video yang paling banyak ditonton di YouTube gue di luar short video. Sebenarnya gue rilis video ini pertama di Instagram gue, beserta juga dengan BTS-nya, karena kebetulan gue waktu itu belum serius main YouTube. Di situ gue juga minta tolong sama kalian, buat kalian yang merasa kalau video tersebut gokil, itu gue minta tolong kalau misalnya kalian mention Pocari supaya di-notice. Dan thank you banget atas supportnya, karena lumayan banyak yang bantu mention Pocari Sweat, tapi sayangnya sampai saat ini belum ke-notice. Abis itu, gue iseng buat upload video yang single doang, yang nggak ada BTS-nya ke YouTube gue. Dan awalnya video ini tuh sepi banget, nggak ada yang nonton. Tapi setelah beberapa lama, video ini tuh jadi rame banget. Dan kurang lebih isi komentarnya tuh kayak gini. Yang artinya, video ini tuh dipakai oleh anak SMA atau SMK atau mungkin kuliahan buat jadi tugasnya mereka. Dan biar bisa ngebantu lebih jauh lagi, gue akan ceritain lebih detail gimana proses gue shootnya, gimana proses kreatifnya, dan teknik-teknik yang gue lakuin waktu nge-shoot video iklan ini. Mari kita bedah. Gue mulai dulu dari peralatan yang gue pakai. Yang jelas ada kamera, ada lensa, ada lighting, ada gimbal meskipun cuma buat satu shot doang. Terus gue juga pakai bantuan ini, monitor atau field monitor, biar lebih jelas nge-shootnya, sama rotating table atau biasa disebutnya lazy Susan. Buat props, gue juga pakai alas sama background yang biasa gue pakai buat foto produk. Ukurannya nggak terlalu gede, mungkin ukurannya sekitar 60 x 90 cm. Dan yang terakhir itu adalah subjeknya sendiri alias si Pocarinya, sama mungkin beli es batu satu kantong yang gede. Kalau dari segi kamera, kalian bisa pakai apapun, bisa pakai kamera dari merek apapun, yang murah, yang mahal, bebas, tapi make sure itu bisa shoot Full HD. Gue sarankan minimal Full HD. Nggak harus bisa rekam 4K, ataupun nggak harus bisa rekam log, karena semua video yang kalian tonton tadi itu nggak direkam dalam log. Gue shootnya biasa aja, standard profile. Tapi basically, semakin tinggi kapabilitas video dari kamera yang kalian gunakan, semakin jernih video yang akan kalian hasilkan. Buat settingan, gue pakai 30 frame per second. Kenapa? Kenapa nggak pakai 24 yang katanya cinematic? Karena alasannya adalah gue pengen nanti di BTS-nya nggak kesulitan untuk ngehubungin antara shotnya gue di kamera mirrorless dan footage dari handphone. Buat lensanya, gue jujur lupa pakai apa aja, tapi dari footage yang udah gue review, itu kebanyakan pakai 80mm makro. Karena gue pakainya sistem APS-C, jadi kurang lebih ekivalennya sekitar 120mm di full frame. Dari sisi lighting, gue pakai dua lampu COB, satu yang 200 watt, satunya yang 60 watt. Plus beberapa lampu RGB yang bentuknya kotak dan juga bentuknya tube light buat jadi fill light buat ngisi daerah-daerah yang agak gelap. Buat pengaturan lampunya itu gue sesuaikan sama scene-nya, tapi most of konsep yang gue incer itu adalah bright commercial look. Jadi konsep ini membuat visual dari look-nya itu kontrasnya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau kalian lihat rasio dari highlight sama shadow-nya itu sangat-sangat tipis, nggak dramatis banget, dan itu look yang emang gue incer. Abis itu yang penting juga itu adalah music. Karena budgetnya nggak memungkinkan kalau misalnya gue bikin sebuah visual terus kemudian musiknya yang cocok apa, maka gue pakai pendekatan yang sebaliknya. Jadi gue pilih dulu musiknya, baru kita cocokin visualnya dengan musiknya. Di video Pocari tadi itu gue pakai Epidemic, dan ini nggak disponsor sama Epidemic. Cuma waktu itu gue pilih Epidemic karena emang menurut gue dari berbagai macam opsi yang ada itu pilihan paling value atau paling murah dibandingin yang lainnya. Lanjut kita breakdown ke scene, dan gue sambil lihat di komputer supaya bisa tunjukin sama kalian lebih detail lagi. Oke, coba sekarang kita breakdown per scene. Ini udah ada scene-nya, jadi gue akan mulai dari awal gitu ya. Jadi kita mulai dulu. Oke. Nah, ini gue pause dulu. Jadi di scene ini itu ada beberapa yang terjadi. Jadi kalau kalian lihat dia itu dari, nah ini dari agak gelap nih. Jadi dia agak gelap. Terus dia nyala, terus dia terang gitu. Terus habis itu ada tulisan. Ada banyak banget satu screen tulisan. Ada yang di belakang sama ada yang di depan tulisannya gitu. Jadi
ini teknik yang gue pakai itu ada beberapa. Yang pertama itu gue harus nyalain semua lampunya. Tadi gue ceritakan gue pakai 2 lampu dan beberapa fill light. Jadi ada remote yang harus gue pencet barengan pas dia begini gitu. Jadi itu kesulitan yang pertama. Nanti gue tunjukin deh footage-nya kayak gimana aja. Yang kedua, kayak yang kalian mungkin harusnya udah tahu, itu ada roto. Jadi gue ngeroto si Pokarinya itu. Terus kemudian dia kan tiba-tiba jalannya cepet tuh, srut gitu kan. Itu gue speed rem. Jadi di speed rem di roto. Terus kemudian kalau kalian lihat nih di sisi sini nih, ini ada banyak air-airnya. Itu kita tambahin efek biasa gitu. Jadi kurang lebih itu. Terus kemudian oh iya, itu kan Pokarinya kan dia ngerotate ya, muter gitu. Itu pakai rotating table atau pakai lazy Susan yang bukan yang manual ya. Jadi dia yang jalan, tapi emang jalannya pelan banget gitu. Jadi itulah kenapa gue bilang nggak perlu slow mo gitu. Karena emang kita shootnya emang udah slow gitu. Jadi udah nggak perlu diapa-apain. Nanti kita cepetin gitu. Footage-nya kurang lebih, coba gue cek dulu ya. Nah ini kalau kalian lihat nih. Nah, ini waktu test shotnya nih. Ini waktu test shotnya. Kalian bisa lihat nih. Nah ini kan terlalu terang. Kan lampunya cuma sebaris gitu ya. Ini waktu tes doang. Jadi ini over pasti. Terus kemudian jalannya sepelan itu tuh. Nah ini kalian lihat lagi nih. Di sisi sini kalian bisa lihat kalau dia jalan sepelan itu jalannya, tapi ini waktu awal jadi belum kita ciprat-cipratin. Jadi kalau kalian bandingin, ini nggak seger gitu loh. Ini kayak masih hangat gitu ceritanya. Dan kalau kalian perhatiin lebih detail, ini agak sedikit redup gitu. Jadi gua nggak ngambil dalam lock, emang seredup ini gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan sepelan ini. Dan emang sengaja gue shoot untuk scene yang ini itu base-nya. Ini kan gelap nih. Ini gelap nih. Nah, terus ini testing. Gelap, nyala. Terus nyalain lagi. Tapi dia harus pas di depan gitu nyalainnya. Jadi itu yang gue lakukan. Tuh, 1, 2, 3. Gimana? Hei. Nah ya gitu. Tapi kalau nggak salah itu akhirnya bukan yang gue pakai karena dari terlalu gelap terus menjadi terlalu terang gitu. Jadi kayak transisinya tuh kayak nggak kelihatan. Jadi akhirnya kalau nggak salah gue memilih yang ini ada ini gue cepetin nih. Tuh kalian lihat tuh. Nah ini agak sulit. Kenapa? Karena lampu yang gue pakai itu mereknya beda-beda gitu. Yang satu pakai merek A, satu pakai merek B. Remote-nya beda, satu pakai handphone, satu pakai remote kayak remote TV gitu. Itu yang bikin agak jadi tricky. Terus kalau nggak salah yang akhirnya gua pakai itu adalah yang ini nih. Tuh, kalian lihat. Jadi gelapnya tuh nggak terlalu gelap banget gitu. Jadi masih bisa kelihatan. Jadi akhirnya kita memilih untuk pakai transisi yang nggak terlalu. Nah, coba kalian lihat ya. Nah, gini nih. Kalau nggak salah yang ini. Kalau nggak salah. Semoga benar. Gitu. Jadi kalau gelap banget kayak kita ngerasa kayak terlalu jomplang gitu. Tapi itu preference ya. Kalau kalian mau yang jomplang juga nggak masalah sih sebenarnya. Gitu. Terus ini juga ada nih footage nih. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Ini waktu gue ngetes awal-awal gitu. Kalau tadi kan lampunya nyala barengan. Jadi backgroundnya udah ada lampunya. Terus habis itu lampu di subjeknya atau key light atau key lightnya bener yang nyala. Tapi kalau yang ini 1, 2. Gitu. Kalau yang ini itu yang key lightnya udah ada. Terus gue coba testing. Kalau background light-nya yang dinyalain terus gimana gitu. Dan ini udah ngulang ya gitu. Jadi
Jadi itu yang gue lakukan. Dan kalau kalian tanya kenapa nih dikasih nama-nama gini, tulisan-tulisan doang, wording-wording doang, itu karena habis kita shoot kayak, wah kosong banget ya. Kayak terlalu kosong gitu. Gue jadi kayak bingung enaknya diapain. Jadi gue dan tim, waktu itu gue dan istri sama ada satu temen lagi yang bantuin kita, itu memutuskan untuk ya udah deh kita wording aja supaya dia full gitu, supaya lebih rame gitu. Jadi kurang lebih scene 1 itu kurang lebih kayak gitu. Semoga kalian udah ada gambarannya. Lanjut ya. Ulang ya. Dadak. 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 Oke. Dari sisi musik itu emang kayak tadi gue bilang, itu musiknya kita pilih dulu gitu. Musik yang energetik gitu. Terus kemudian udah nemu, terus baru kita breakdown. Ini akan butuh berapa scene gitu. Normally waktu itu kita ngitung sebenarnya ini buat iklan 15 detik, tapi ini iklan, ini jadi 20 detik gitu. Jadi aslinya kita bikin 15 detik, berapa scene ya? Udah jadi berapa scene-nya, baru di breakdown. Kita mau ambil apa aja gitu. Tapi udah dikonsepin pun selalu ada 1-2 problem atau tantangan lah gitu ya, yang akhirnya kita harus address along the way gitu. Waktu di post atau waktu di tengah gitu. Jadi kita harus address. Oke, balik dulu nih. Nah, jadi ini kalau yang kalian lihat, ini kan bagian bawahnya kepotong gitu. Jadi dia emang footage-nya nggak full. Jadi ini kita ngambil lagi dan ini kan angle-nya agak dari bawah ya gitu. Minus. Nah, kita ambil lagi yang angle-nya benar-benar dari 0 derajat supaya bagian bawahnya kelihatan. Gitu. Jadi kita rotating lagi. Standar sebenarnya kita cuma main rotating gitu doang. Tapi emang lightingnya harus dirapiin gitu. Lightingnya itu emang expertise-nya gua di situ. Kita ngerapiin lightingnya supaya dengan kamera yang mirrorless aja, nggak pakai Arri Alexa, nggak pakai Red, nggak pakai yang high budget, itu kualitasnya masih bisa cukup bagus gitu. Nah, ini kita tambahin lagi sama aset di belakangnya yang air-air ini nih kalau kalian lihat. Jadi ada air-air ini tuh bikin kesegarannya lebih lagi gitu, lebih naik lagi. Dan oke, satu lagi yang gue kayaknya baru inget. Kan tadi gue bilang buat 15 detik, tapi ternyata begitu kita shoot, ini shootnya jadi 20 detik. Kita tuh kekurangan footage gitu. Jadi anjir, ini udah nggak mungkin untuk di-shoot ulang. Karena kalau kalian lihat BTS-nya di Instagram gue, itu udah heboh banget gitu. Jadi kita beli es yang buat di restoran itu yang 1 kantong. Terus itu tiba-tiba bocor gitu. Dan harus ngepel, harus apa. Udah ribet banget ya gitu. Padahal kalau dilihat sebenarnya iklannya cuma simpel banget, cuma muter-muter doang. Tapi kendalanya ada banyak. Dan kita cuma ngerjain ini bertiga. Sama ngeditnya, sama ngonsepinnya gitu. Jadi kayak ini cuma buat ini 3 orang doang men yang ngerjain gitu. Most of gue ngedirect, bikin konsep, dan nge-lightingin juga gitu. Jadi nge-DOP-in juga di sisi sini. Jadi lumayan ribet. Gitu. Lanjut ya ke scene berikutnya ya. Di scene berikutnya, ini tadi simple ya. Ini tadi pakai cuma di roto doang ya. Di roto terus dibikin 5. Jadi kayak berbagai macam variasi doang lah. Nah itu. Terus ini cepet banget. Itu kita cuma tambahin motion graphic. Jadi cuma serut gitu, motion graphic supaya agak lebih banyak lah shootnya gitu. Karena basically itu cuma gitu doang. Muter-muter doang gitu. Jadi kita bikin motion graphic yang mungkin agak sedikit 2D motion graphic tapi dibikin agak 3D gitu ya. Jadi pakai masking gitu. Terus berikutnya ini kita shoot kalau nggak salah kita shoot 4K. Jadi kita bisa dapetin yang sedikit lebih zoom in, lebih tight gini. Jadi ini sebenarnya shootnya sama, shoot yang sebelumnya sama ini. Nah gitu. Tapi ada tapinya. Ini kan udah ya, ini yang kedua ya. Nah ini scene ketiga. Karena jadi kan kalau kalian belajar film selalu establish, habis itu tight shot gitu ya, atau close up. Establish, close up gitu. Jadi close up-nya apa kalau di produk? Ide gue adalah close up-nya kalau Pocari ini menunjukkan kesegaran,
ya kita tunjukin tuh buliran air yang seger yang jatuh. Jadi itu tekniknya gampang banget. Jadi ini tangannya gua gitu ya, dicemplungin ke air, terus dipeperin ke botol ya, serut gitu. Terus nanti airnya ada yang jatuh nih. Nah itu di save aja, di save. Itu kalian rekamnya di full tripod aja gitu. Jadi yang ini still. Jadi itu juga gampang banget. Serap gitu. Nah, balik lagi. Ini scene berikutnya. Scene berikutnya tuh gua pakai rotating table, tapi bedanya adalah kita bikin kayak semacam jembatan gitu. Jadi kayak gua punya semacam kayu yang kita jajarin. Jadi bentar, gua masih ada nggak ya? Ada harusnya ya. Nih. Nah, nih. Footage-nya tuh kayak gini nih, guys. Oh, ini pendek. Sorry, ini pendek. Ada yang lebih panjang nggak ya? Ada nih. Tuh kelihatan tuh. Tuh kelihatan tuh. Jembatannya tuh kelihatan tuh bagian bawah. Gitu. Terus kelihatan juga lampu tube light yang gua pakai di situ. Tuh. Jadi dia emang kita pengen, atau gua emang punya waktu itu dapat reference. Nah, itu kalau kalian lihat background-nya tuh jatuh karena nih gua pakai alas atau background, alas/background, kadang bisa jadi alas, bisa jadi background tuh ukurannya nggak terlalu gede, cuma 60 kali 90 doang. Gitu. Terus kemudian, nah itu kayak gini doang nih kalau kalian lihat, guys. Gitu. Terus apa namanya? Masuk ke scene berikutnya. Nah, ini scene yang pakai gimbal gitu. Jadi emang kebetulan gimbal gua itu agak sedikit overkill. Gua pakainya RS3 Pro, DJI RS3 Pro yang harusnya kalau di kamera mirrorless APS-C aja itu bisa pakai RS3 biasa atau bahkan RS3 mini bisa. Tapi waktu gua beli itu gua pengen emang bisa buat nahan lensa makronya gua gitu. Jadi lensa yang agak tight, gua udah coba yang RS3 biasa tuh nggak bisa gitu. Jadi RS3 Pro yang bisa gitu. Jadi akhirnya gua milihnya ini dan scene-nya tuh cepet banget gitu. Coba gitu doang, udah. Gitu. Dan itu pun kita main ramping bener-bener cuma main ramping. Terus nih Pokari ini tadi rotating, ini tinggal di duplicate gitu ya, terus dibalik gitu. Udah. Nah ini yang karena tadi udah cukup banyak scene yang itu monoton. Ini baru kayak gue dan istri punya konsep untuk bikin sesuatu yang seger, ya kita harus tunjukin esnya gitu. Bukan cuma yang air palsu itu doang. Dan terakhirnya diminum gitu. Jadi ini kita taruh di semacam box. Kalian bisa pakai box apapun, tapi jangan pakai boxnya yang di warung-warung itu ya. Kan kalau box yang di warung-warung tuh ada warnanya, ada warna orange-nya gitu. Kalau kalian pakai box warna orange, di shoot kena lampu, ini mantul semua orange gitu. Dan bayangin aja kayak lampu ini, kalau kalian lihat nih, ini kayak lampu ini kalau kalian taruh di sini, ini kan nge-flare gitu. Jadi gambar kalian tuh jadi nggak tajam gitu, nge-ghosting. Supaya menghindari itu, kalian pakai warna-warna yang netral gitu. Dan kali ini gue pakai boxnya styrofoam biasa putih nih, kelihatan di bagian bawah ini. Tuh, di bagian bawah ini kan ada styrofoamnya nih, kelihatan gitu. Jadi pakai warna yang netral, dan karena Pokari ini juga warnanya putih, nanti kalau ada orange ya jelek gitu. Ini tinggal diambil aja, simple, nggak terlalu rumit. Terus udah, nah itu tinggal dibuka gitu. Jadi kalau dibuka kan shotnya pasti dari atas ya, high angle. Jadi shot yang high angle ini berarti otomatis kalian butuh alas gitu. Tapi nggak butuh background. Nah jadi yang tadi tuh kalau kalian lihat kan ada yang jadi background. Nah itu kita ganti dia buat jadi alas gitu. Karena gue cuma punya satu, dan itu pun juga kaku gitu, papan MDF. Udah buka. Oh, make sure dibukanya jangan belum dibuka terus dibuka, karena nanti bukanya susah. Jadi udah dibuka dulu gitu. Terus ini modelnya istri gua kebetulan. Kita ambil tight shot. Ya ini pakai 80, mau soft kalau kayak gini ya.
Dan ini kita kasih beberapa aksen, jadi kayak di dagunya ini kalian bisa lihat itu kan ada apa namanya, ada highlightnya gitu ya. Karena memang bright commercial look tuh butuh banyak rim light menurut gua. Jadi itu yang kita pakai. Oh, kasih sound effect juga, glek 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 gitu ya. Jadi pasin sama waktu tenggorokan yang gerak nih gitu. Nah terakhir ini yang emang specialty-nya gua. Karena gue memulainya kan dari foto produk, foto makanan gitu ya. Jadi komposisi makanan itu sudah jadi makanannya kita gitu di Theta. Jadi istri gue bikin semacam apa namanya panggung gitu ya. Yang ini panggung Pocari Sweat berbagai ukuran nih ceritanya gitu. Terus udah kita teguk, kita taruh di situ. Terus kemudian biasanya ending itu kan dia dolly out atau track out sambil nanti ada ini ya, ada wordingnya gitu ya, ada brandingannya gitu. Dan emang pas lagunya yang kalian dapetin yang lagunya udah tes gitu ya, yang udah habis gitu. Jangan lagunya dipotong di tengah, aneh menurut gua gitu. Jangan lupa juga ini main lampu nih, kalian bisa lihatnya kan dari sisi kiri, sisi kanan dia rim light-nya itu kan garisnya, dan itu tube light, semuanya tube light. Gitu. Oke. Udah jadi. That's it guys. Kurang lebih gitu aja. Semoga kalian jadi bisa tambah ngerti, jadi lebih ada gambaran gimana cara nge-shootnya. Dan mungkin kalian bisa, kalau kalian bikin juga please tag gua, mention gua supaya gua bisa lihat, gua bisa nilai, dan mungkin gue bisa share di IG gue gitu ya. So far gitu aja. Kalau kalian suka video ini, please like dan tell me, kasih tahu gue kira-kira kita bikin video seru macam apa lagi. Dan sampai ketemu sama gue di video berikutnya. Bye.